Halo, assalamualaikum pemirsa. Eh, Jangan bermisa ya, terlalu kaku. Eh, Kali ini aneh akan membahas tentang karir path di dunia yang aneh, gitu ya. Kalau pengalaman aing dunia aneh ini sebenarnya dunia buku ya. Mungkin pertama kali aku suka baca buku itu ketika zaman aku tingkat 2 ya. Mungkin itu serius banget aku membaca buku itu karena ini apa, baca Rumi dulu ya. Baca Rumi, di situ tuh ada tulisannya bahwa tempat yang paling aman itu di pesantren gitu kan. Itu kenapa aku mulai baca buku, dan itu tuh masih, baca bukunya itu masih sedikit, jadi setahun itu kayaknya nggak nyampe 20 buku gitu kan. 10 buku, kemudian itu nggak nyampe. Kemudian aku pergi ke pesantren di Wonosobo ya, di Kalibeber. Di Wonosobo itu mungkin udah mulai kenalan sama beberapa kitab kuning, kitab turut gitu. Awalnya itu excited banget karena pas zaman SMA itu kepala sekolah saya kan salah satu petinggi NU di Purbalingga ya, sering ngomong kitab kuning, kitab apa itu. Ada yang bilang kita harus usia 40 tahun dulu harus bisa ngaji itu gitu kan. Jadi kalau dibaca itu kan rasanya kan greget gitu kan. Tapi pas sebelumnya itu aku nggak, walaupun aku sering beli buku itu kayaknya baca buku sampai selesai itu paling presentasinya itu paling 30%, 20% itu kan. Dan yang dibeli paling ya nggak nyampe, yang nggak ratusan sih lah, sedikit banget itu. Kalau di total setahun nyelesain buku itu paling 20. Masuk kuliah ya nggak, bahkan mungkin baca buku tapi nggak sampai selesai. Nah, kemudian masuk tingkat 2 itu ada masa transisi ya, masa-masa ketika kita lack of value mungkin ya, kurangan nilai. Jadi kita coba untuk menggali sesuatu yang lebih dalam. Mungkin ada indikasi-indikasi kebutuhan untuk mencari sesuatu yang unik. Itu usia berapa tuh ya? 2014, berarti 20 tahun ya. 20 tahun itu kalau pas pertama-tama ya, di pertengahan tahun 2014 itu nyelesain sekitar 20 buku di, sampai di bulan puasa kalau nggak salah, itu aku lupa, itu 2014 itu 3 bulanan. Habis itu ketagihan, jadi makin banyak beli buku, tapi masih belum ekstrim ya, sampai 2015 di akhir itu ketemu filsafat ya. Pas ketemu filsafat itu agak aneh juga sih, karena pertama aku melihat Nietzsche itu rasanya ini nggak cocok sama saya, karena the birth of tragedy, lahirnya tragedi, terus sombongnya itu nggak karuan, itu aneh sekali. Masa ada buku tulisannya kayak gitu kan, Anda pasti bisa memahami, Anda nggak akan bisa memahami kalimat saya karena itu susah. Kalaupun Anda bisa memahaminya paling cuma sedikit itu kan. Itu kan aneh sekali itu. Tapi di tahun 2016 awal, tadi kan yang pertama lihat Nietzsche ya, lihat bukunya belum baca, itu paling baca itu cuma 5 halaman.
Itu kemudian aku seriusin, kemudian masuk ke Genealogy of Moral. Di Genealogy of Moral ternyata lebih ekstrim itu sombongnya itu. Jadi aku ngeliat Nietzsche itu kayak buku komedi. Itulah kenapa rasanya itu orang kalau baca Nietzsche itu kan kayak serius banget itu kan, ateis sesat apa. Tapi kalau aku lihat buku Nietzsche itu kayak buku komik Gintama ya, bener-bener nggak serius. Aku bacanya mungkin karena nggak serius jadinya yang masuk itu tafsirannya juga aneh kan ya. Tapi belum baca Zarathustra sih. Di situ ada mengapa aku begitu pintar itu kan awkward banget kan, iya nggak sih? Dan kayaknya metode paling bagus untuk meruntuhkan pembengkakan pola pikir itu adalah dengan melakukan tindakan-tindakan awkward gitu kan ya. Jadi aku mulai tertarik itu sama Nietzsche, terus tulisannya aku juga beberapa terinspirasi dari Friedrich Nietzsche di Genealogy of Moral. Dan saya karena aku punya basic dulu di 2014 kan baca kayak Imam Ghazali, terus di pertengahan Mei juga baca itu 9 jilid ya. Tapi sayangnya bukunya itu terpisah karena mahal ya. Satu unitnya itu 60.000, kalau 9 unit itu berapa itu? 500 itu kan ya. Waktu itu kan dana belum kerja ya, belum bisa beli banyak buku, paling buku-buku murah yang eceran gitu kan mahal. Akhirnya aku nemu kesamaan ya antara filsafat barat sama filsafat timur itu kan. Kemudian mulai baca lagi kayak Jean Paul Sartre sama Heidegger dan kawan-kawan itu. Derrida itu ada kecenderungan kayak sebenarnya kan sesuatu yang baru gitu ya di ranah pemikiran ya. Dia itu kayak ngimport beberapa pemikiran dari timur terus dibuat di tulisannya gitu. Kayak misal aku dulu pernah bikin tulisan tentang sebenarnya si Derrida itu santrinya si Ibnu Arabi. Kalau misalkan aletheia, ketersingkapan itu sebenarnya sudah dibahas sama Al-Ghazali di tajalinya gitu kan, di Ihya Ulumuddin. Terus di beberapa juga kayak misal ekstasenya si Rumi itu adalah kematiannya Nietzsche gitu kan. Nietzsche kan kayak metafor kematian itu kondisi yang tak terpahami gitu kan. Terus muncul aletheia. Nah kalau kita baca Rumi itu kayak ekstasenya Rumi itu menghasilkan ketersingkapan tajali gitu kan ya. Jadi agak mirip-mirip gitu kan, walaupun gak mirip-mirip amat sih ya, karena mungkin tafsiran ke Indonesia dari bahasa Arabnya itu juga dibumbui oleh nilai-nilai yang sebenarnya mereduksi nilainya Imam Ghazali ya. Mungkin jadi tambah tebal tapi nilainya itu tereduksi. Nah itu mungkin cukup itu ya perkenalan dari kelas saya, gimana filsafat barat itu sebenarnya mirip-mirip dengan filsafat timur tengah. Kalau filsafat timur sendiri kayaknya aku belum ini sih, aku belum udah baca Mao Zedong, tapi kayaknya itu sebenarnya ya kayak Marx biasa sih ya, tapi
karena belum selesai dan belum dalam juga ya, baru satu buku itu ya, kita belum lihat gimana selanjutnya ya. Oke, next video ditunggu ya.